Bolehkah kaidah fiqhiyah dijadikan dalil dalam istinbat hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita ngaji kitab Al-Ashbah wan Nadhair lil Imam As-Suyuti, kitab tentang qawaid fiqhiyah. Namun sebelum kita mengkaji kitab Al-Ashbah wan Nadhair, kita akan melanjutkan muqaddimah untuk mempelajari al-qawaid al-fiqhiyah ini. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang sejarah qawaid fiqhiyah dan fungsi dari al-qawaid al-fiqhiyah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah tentang al-qawaid al-fiqhiyah, kalau kita rujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita temukan banyak sekali hadis-hadis yang berupa qawaid atau bentuknya seperti kaidah-kaidah. Seperti dalam hadis la dharara wa la dirara fil Islam, tidak ada mara bahaya baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain dalam Islam. Kemudian dalam hadis al-kharaju bid-dhaman, bahwa seseorang mendapatkan manfaat suatu barang karena dia telah menjamin resiko barang tersebut. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain, misalnya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, bahwa bukti itu menjadi kewajiban bagi seseorang yang menuduh orang lain. Dia harus mendatangkan suatu bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan bagi orang yang mengingkarinya, yang telah dituduh kemudian mengingkarinya, maka dia berkewajiban untuk bersumpah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang bentuknya seperti kaidah fikih. Setelah masa kenabian, kita jumpai Imam Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharraj. Beliau menjelaskan, menyebutkan kaidah-kaidah dalam kitabnya. Misalnya disebutkan kullu man mata la waritha lahu famalu li baitil mal. Setiap orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada baitul mal. Ini sebuah kaidah. Kemudian Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um juga menyebutkan banyak kaidah-kaidah. Kemudian imam-imam setelahnya, hanya saja para ulama tersebut belum menjadikan qawaid fiqhiyah sebagai ilmu yang independen, ilmu yang berdiri sendiri. Para ulama setelahnya, mereka punya fadl, punya jasa dalam menjadikan
qawaid fiqhiyah sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Dicatat dalam sejarah, ulama mazhab Hanafi mempunyai jasa dalam bidang ilmu ini. Kalau dalam bidang usul fiqh, Imam Syafi'i dianggap sebagai orang pertama yang menulis tentang ilmu usul fiqh ini. Dalam qawaid fiqhiyah, ulama mazhab Hanafi mereka dianggap sebagai ulama pertama yang membidangi ilmu qawaid fiqhiyah ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, imam dalam mazhab Hanafi. Beliau mengumpulkan kaidah mazhab Hanafi menjadi 17 kaidah. Beliau buta setiap malam membaca kaidah-kaidah yang 17 tadi itu di masjid setelah orang-orang keluar setelah sholat Isya. Ketika mendengar ada Al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini yang senantiasa membaca 17 kaidah itu di masjidnya setelah orang-orang pergi dari masjid, ada salah seorang ulama yaitu Abu Sa'id Al-Harawi Asy-Syafi'i. Beliau datang ke masjid dan bersembunyi di bawah tikar setelah sholat Isya selesai dan orang-orang sudah pergi semuanya. Ditutuplah pintu, kemudian beliau membacakan kaidah yang 17 tadi. Namun sampai kaidah yang kelima, setelah beliau membacakan 5 kaidah, al-umur bimaqasidiha, kemudian al-yaqin la yazulu bisyak, kemudian al-masyaqqah tajlibut taisir, kemudian al-darar yuzal, dan kaidah al-'adah muhakkamah, sampai kaidah yang kelima ini, kemudian Imam Abu Thahir Ad-Dabbas mengetahui bahwa ada orang di dalam masjid. Beliau memukul Imam Al-Harawi dan mengusirnya dari masjid. Setelah kejadian itu, Imam Abu Thahir Ad-Dabbas tidak membacakan lagi kaidah-kaidahnya di masjid itu. Dan Imam Al-Harawi kemudian menyebarkan kaidah-kaidah yang beliau dengarkan dari Imam Abu Thahir Ad-Dabbas tadi itu. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu para ulama sebagian menulis dalam buku atau mengkodifikasi qawaid fiqhiyah dalam sebuah buku. Misalnya ada Al-Imam Al-Karkhi rahimahullah yang meninggal tahun 340. Beliau semasa dengan Imam Abu Thahir Ad-Dabbas tadi itu. Beliau menambahkan menjadi 31 qaidah dan menjadikannya ke dalam sebuah buku. Setelah itu ulama-ulama lain dalam mazhab lain, misalnya dalam mazhab Maliki, kita temui ada Al-Imam Muhammad bin Harith Al-Maliki menulis kitab yang dinamakan dengan Usulul Futyah. Kemudian setelah itu ada Imam Abu Zaid Ad-Dabbusi yang meninggal tahun 430 Hijriah menulis kitab Ta'sis An-Nazar. Ini kitab yang sangat bagus tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini. Kemudian setelahnya banyak ulama-ulama yang lain seperti Imam As-Samarqandi meninggal tahun 540 Hijriah menulis kitab Idahul Qawaid. Kemudian Imam Muhammad ibnu Ibrahim Al-Jajurmi yang meninggal tahun 613 Hijriah menulis kitab Al-Qawaid fi Furu'i Syafi'iyah. Kemudian ada Imam Azzuddin Ibnu Abdus Salam yang meninggal tahun 660 Hijriah menulis kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam dalam
qawaid fiqhiyah ini juga. Kemudian ada Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Abdillah Al-Bakri yang meninggal tahun 685 Hijriah, menulis kitab Al-Muhadzab fi Dhabti Qawaidil Madhab. Kemudian ada Imam Ibnul Wakil Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 716 Hijriah, beliau menulis kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Dan beliaulah pertama kali yang menamakan kitab dalam qawaid fiqhiyah ini Al-Ashbah wan Nadhair. Kemudian setelah itu ada Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Muqri Al-Maliki menulis kitab Al-Qawaid. Kemudian ada Al-Ala'i menulis kitab Al-Majmu' Al-Muhadzab fi Qawaidil Madhab. Kemudian ada Imam Tajuddin As-Subki yang meninggal tahun 771 menulis kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Kemudian ada Imam Jamaluddin Al-Asnawi yang meninggal tahun 772 Hijriah menulis kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Kemudian juga ada Imam Badruddin Az-Zarkashi yang meninggal tahun 795 Hijriah menulis kitab Al-Qawaid fil Furu'. Kemudian kitab yang terkenal, kitabnya Al-Imam As-Sayyuti Al-Ashbah wan Nadhair. Ada juga kitab Al-Ashbah wan Nadhair milik Ibnu Nujaim. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak lagi kitab-kitab referensi dalam qawaid al-fiqhiyah setelah itu. Namun kita cukupkan tentang sejarah qawaid fiqhiyah ini. Sekarang kita akan berbicara tentang muhimmatul qawaid al-fiqhiyah. Pentingnya kaidah fikih. Yang pertama, an hadhil qawaid kana laha daurun malhuzun fi taysir al-fiqh al-islami wa lam yash'athihi. Bahwa qawaid fiqhiyah ini sangat penting karena dia punya peran yang besar dalam memudahkan masalah fikih Islam. Bihaitsu tantazimul furu' al-katsirah fi salkin wahidin muttasiqin tahta qa'idah wahidah. Bagaimana memudahkan fikih Islam? Yaitu dengan mengumpulkan furu' fiqhiyah yang banyak bertebaran di bab-bab fikih dalam satu kaidah. Kemudian pentingnya qawaid fiqhiyah juga ana dirasataha tusa'idu 'ala al-hifdhi wa ad-dhabti lil masail al-katsirah al-mutanadhirah. Mempelajari qawaid fiqhiyah membantu dalam menghafal permasalahan-permasalahan fikih yang bertebaran tadi. Bihaitsu takunu qaidah wasilatan listihdharil ahkam. Kaidah fikih ini bisa membantu untuk menghadirkan hukum-hukum yang ada pada bab-bab yang banyak tadi itu. Dengan menghafal satu kaidah, kita bisa memahami berbagai hukum yang ada dalam bab-bab fikih. Kemudian pentingnya qawaid fiqhiyah juga annaha turabbi fil bahith al-malakah al-fiqhiyah. Ketika kita menguasai qawaid fiqhiyah, maka akan memunculkan yang disebut dengan malakah fiqhiyah. Seorang bahith akan memiliki kompetensi dalam masalah fikih. Wa taj'alahu qadiran 'ala al-ilhaq wa at-takhrij li ma'rifatil ahkam allati laysat bimasturah fil fiqh hasba qawaid madhhabi imamihi. Dengan menguasai qawaid fiqhiyah, maka seorang bahis, seorang peneliti, seorang thalibul ilmi akan mampu untuk melakukan ilhaq wa takhrij, untuk mengetahui hukum-hukum yang tidak tertulis dalam fikih berdasarkan mazhab imamnya. Dengan menguasai kaidah fiqhiyah itu, dia bisa memahami hukum
hukum fikih yang tidak tertulis. Kemudian pentingnya qawaid fiqhiyah juga annaha tuyassiru lil bahithin tatabbu'a juz'iyatil ahkam, memudahkan bagi para peneliti untuk mengetahui juz'iyatil ahkam, bagian dari hukum-hukum, wastikharajaha min mawdu'atiha al-mukhtalifah, dan mengeluarkan dari tema-tema yang bermacam-macam. Wa hasraha fi mawdu'in wahid ma'a mura'atil istitsna' fi kulli qaidah, dari furu'iyah yang bermacam-macam, di bab yang bermacam-macam, kemudian diringkas dalam satu kaidah. Ma'a mura'atil istitsna' fi kulli qaidah, tentunya dengan memperhatikan bahwa setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Wa bidzalika yatafada at-tanaqud fil ahkam mutasyabiha. Dengan demikian, kalau kita menguasai qawaid fiqhiyah, kita akan bisa menghindari adanya pertentangan dalam pikiran kita antara hukum-hukum yang punya kemiripan. Kemudian di antara pentingnya qawaid fiqhiyah juga anna rabtul ahkam al-muba'athara fi khaytin wahidin yadullu ala an hadhihi al-ahkam ja'at litahqiqil masalih al-mutaqaribah atau litahqiq maslahatin akbar, bahwa menjadikan hukum-hukum yang bertebaran tadi itu dalam satu kaidah itu, ini menunjukkan bahwa hukum-hukum tadi itu ada dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan yang berdekatan atau mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian di antara pentingnya qawaid fiqhiyah juga anal ilmam bil qawaid amrun maqdurun, bahwa menguasai kaidah fikih ini bisa kita lakukan karena jumlahnya tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan permasalahan fikih yang sangat-sangat banyak itu. Tapi qawaid fiqhiyah karena jumlahnya tidak terlalu banyak bisa kita kuasai. Yumahidu tariq lil ilmam bil furu' al fiqhiyah al katsirah. Ini bisa memberikan kita satu jalan menuju penguasaan terhadap permasalahan-permasalahan fikih yang sangat banyak. Fa huwa idza qala innal ibrah fil uqudi bil ma'ani aghnahu dzalika masalan an ayaqula innal bai'a yan'aqidu bi kulli ma yadullu ala milkil a'yan bi'iwad. Misalnya satu kaidah innal ibrah bil uqudi bil ma'ani, bahwa yang dilihat dalam masalah akad itu dilihat makna-maknanya atau substansinya. Maka cukup dengan kaidah ini, kita tidak perlu menghafal misalnya innal bai' yan'aqidu bi kulli ma yadullu ala milkil a'yan bi'iwad, bahwa jual beli itu bisa terjadi dengan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan terhadap barang dengan memberikan imbalan. Dan dengan kaidah tadi juga kita tidak perlu menghafal dalam masalah ijarah misalnya wal ijarah tan'aqidu bi kulli ma yadullu ala milkil manafi' bi'iwad. Ijarah itu terbentuk dengan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan manfaat dengan imbalan. Atau dalam masalah hibah, wal hibah tan'aqidu bi kulli ma yadullu ala milkil 'ain bila 'iwad, bahwa hibah itu terjadi dengan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan terhadap barang tanpa adanya imbalan. Jadi dengan menguasai qawaid fiqhiyah memudahkan kita untuk menguasai permasalahan-permasalahan fikih yang sangat banyak. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara muhimmatu al-qawaid fiqhiyah, pentingnya qawaid fiqhiyah atau fungsi dari qawaid fiqhiyah. Kemudian ada satu pertanyaan,
bolehkah kaidah fiqhiyah dijadikan dalil dalam istinbat hukum? Para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa kaidah fiqhiyah tidak bisa dijadikan dasar atau dalil dalam istinbat hukum, kecuali kaidah fiqhiyah yang berupa hadis-hadis Nabi atau didasarkan kepada ayat atau hadis-hadis Nabi. Misalnya kaidah yang kita sebutkan ad-dararu yuzal. Ini sebuah kaidah fiqih bahwa setiap ada hal yang membahayakan harus dihilangkan. Kaidah ini didasarkan kepada sebuah hadis la dharara wa la dhirara fil Islam, bahwa dalam Islam tidak boleh ada kemudaratan baik untuk dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Atau misalnya dalam kaidah al-kharaju bil dhaman, kaidah ini bunyi dari sebuah hadis, maka bisa dijadikan dalil dalam istinbat hukum. Karena pada hakikatnya kita menjadikan hadis itu sebagai dalilnya, bukan kaidah fikihnya. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat ulama yang kuat tentang apakah boleh kaidah fikih dijadikan dalil dalam istinbat hukum. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali kaidah fikih dijadikan dalil. Kemudian ada juga yang mengatakan kaidah fikih boleh dijadikan dalil. Namun pendapat yang kuat yang memperinci bahwa prinsipnya tidak boleh kaidah fikih dijadikan dalil dalam istinbat hukum, kecuali kalau kaidah itu berasal dari ayat maupun hadis. Alasannya kenapa tidak bisa dijadikan dasar atau dalil dalam istinbat hukum, karena kaidah fikih itu kan merupakan saringan dari permasalahan-permasalahan fikih yang ada. Bagaimana kita menjadikan dalil padahal dia sendiri itu berangkat dari permasalahan fikih? Maka tidak bisa kaidah fikih dijadikan dalil dalam istinbat hukum, kecuali kalau memang dia berangkatnya dari ayat maupun hadis, maka boleh dijadikan dalil dalam istinbat hukum. Perlu diketahui bahwa seorang qadhi atau mufti tidak boleh menyandarkan ketetapan hukumnya kepada qawaid fiqhiyah ini ketika memang permasalahan yang dihadapinya masih ada nas fiqhi, ada teks fikih dari para ulama. Namun ketika permasalahannya tidak dijumpai sama sekali pembahasannya dalam fikih dalam kitab-kitab fikih para ulama, maka seorang qadhi, seorang mufti boleh menyandarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya kepada qawaid fiqhiyah, kecuali memang permasalahan-permasalahan itu tidak ada kemiripan sama sekali dengan yang dibahas oleh kaidah fikih itu. Ini tentunya tidak boleh permasalahan itu disandarkan kepada qawaid fiqhiyah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.